tanpa presentasi, langsung saja kita mulai presentasinya. Silakan Azaria Dian Koirunisa. Oh ya, semua presenter mohon ke depan ya. Ya, semua presenter mohon ke depan. Azaria, Alista, Faris, Nurin, Mustofia, dan Nur Ayu Fatimah, silakan ke depan. Di sini Azaria. Oh ya, siap kok. Oke, mana yang lain kalau belum? Ayo silakan segera di depan pesertanya. Silakan di depan supaya nggak usah, supaya lebih mudah untuk presentasi. Tidak perlu lewat kabel atau tambahan lainnya. Oke, selagi kita menunggu presenter yang lain untuk duduk, sekalian kita mendengarkan presentasi dari Ibu Azaria Dian Koirunisa. Oke, Mbak. Ya, masih muda soalnya ya. Oke, silakan Mbak Azaria Dian Koirunisa, waktu silakan. Recording in progress. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu panelis yang saya hormati, beserta audiens yang saya banggakan, perkenalkan, saya Azaria Dian Koirunisa. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan sebuah paper dengan judul Genome Editing Technology on Chlamydomonas synharti via the CRISPR interference application to increase biodiesel production and simultaneous bioethanol formation. Oke, next. Ambisi pemerintah untuk mewujudkan kondisi net zero carbon emission pada tahun 2060 serta peningkatan penggunaan EBT hingga 23% pada tahun 2030 rupanya masih saja dibayangi dengan suatu permasalahan klasik berupa penggunaan bahan bakar berbasis fosil yang masih mendominasi. Next. Salah satu solusi untuk menanggulangi hal tersebut adalah pengalih fungsian BBM menjadi biofuel. Di antaranya ada biodiesel untuk mengganti solar dan juga biobutanol untuk mengganti pertalite atau pertamax. Pada generasi kedua, penggunaan biofuel masih berbasis komoditas pangan, yang mana hal tersebut pada akhirnya menimbulkan kelangkaan pangan serta harga yang tidak stabil. Kemudian dialihfungsikan menjadi generasi ketiga berbasis mikroalga, di mana hal tersebut terbukti bahwa mikroalga dapat meningkatkan produksi biodiesel hingga 61.000 liter per hektar per tahunnya. Namun tantangannya adalah produksi mikroalga ini masih belum seimbang dengan kebutuhan konsumen, atau dengan kata lain belum setinggi bahan bakar fosil. Next. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu inovasi untuk meningkatkan produktivitas dari mikroalga ini, yang salah satu caranya adalah dengan modifikasi gen. Next.
Pada paper ini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana kami mengumpulkan secondary data atau data sekunder dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan, Recording in progress. untuk kemudian Kami yang kami berjudul integrasikan, dan Circular selanjutnya Economy Distro, kami sajikan Converting dalam used bentuk cooking oil grafik, to gambar, sustainable data, dan lives. juga tabel. Selanjutnya, Mungkin bisa boleh saya lanjut? Oke, baik, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu di sini dan teman-teman bertanya-tanya ya, mengapa di sini kami memilih untuk menganalisis spesies Chlamydomonas reinhardti yang mungkin masih asing terdengar di telinga. Biasanya kan Spirulina sp atau mungkin Chlorella vulgaris yang lebih umum untuk digunakan. Next. Alasannya tentu saja ada pada potensi dari spesies ini, di mana Chlamydomonas reinhardti ini mampu melakukan modifikasi superior pasca translasional dan juga mekanisme protein folding atau pelipatan protein yang unggul, di mana hal ini kemudian akan memicu adanya peningkatan perkembangan proteomik dan juga interaksi antar molekulnya. Selanjutnya, untuk pemasukan DNA asing ke dalam organel sel juga mudah untuk dilakukan ke dalam kloroplasnya, nukleus maupun mitokondrianya. Selanjutnya, untuk kultivasinya tergolong mudah dan cepat dengan kondisi optimum, spesies ini dapat meningkatkan produktivitas lipidnya dalam waktu 4 hingga 6 minggu saja. Next. Berikut ini adalah tahapan mekanisme yang dilakukan untuk menghasilkan mikroalga termodifikasi gen, diawali dengan step biological treatment atau modifikasi gennya, kemudian dilanjutkan dengan kultivasi, pemanenan, selanjutnya produksi biodiesel dan biobutanolnya. Next. Pada tahapan modifikasi gen tentunya diawali dengan desain terlebih dahulu. Tahap pertama adalah seleksi gen, di mana gen yang dipilih di sini adalah CRPEP-C1. Mengapa? Karena gen ini bisa meningkatkan produktivitas lipid dan juga kandungan lipid di dalam mikroalga ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan transformasi genetik dan kultur strain mikroalga dengan metode glass bed. Selanjutnya dilakukan verifikasi untuk mengetes keberhasilan dari pemasukan kromosom ke dalam selnya dengan konfirmasi sel transgenik. Next. Setelah kemudian gen termodifikasi, maka dilakukan kultivasi atau pengembangbiakan dengan metode PBR tertutup dengan fotobioreaktor. Selanjutnya dipanen dengan filtrasi vakum. Kemudian setelah didapatkan sel mikroalga, maka dipisahkan dari lipidnya dengan metode ekstraksi menggunakan kombinasi autolisin dan juga sonikasi atau getaran. Next. Kemudian lanjut ke tahap kimianya, setelah diperoleh lipid, maka lipid tersebut harus diubah menjadi fatty acid methyl ester dengan transesterifikasi menggunakan perbandingan lipid banding metanol 3:1 ditambah dengan katalis berupa enzim lipase 5%. Selanjutnya produk dianalisis dengan metode GCMS dan FTIR. Next. Kemudian untuk produksi dari biobutanol, jadi mikroalga ini tidak hanya mengandung lipid yang tinggi saja, tapi karbohidratnya juga tinggi mencapai 60%, di mana hal itu berpotensi untuk diolah menjadi biobutanol. Diawali dengan proses hidrolisis atau pemecahan karbohidrat menjadi gula sederhana, dilanjutkan dengan fermentasi ABE, aseton, butanol dan juga etanol menggunakan bakteri Clostridium acetobutylinum. Selanjutnya dipisahkan untuk memperoleh biobutanol murni dengan metode distilasi. Next. Berikut ini adalah hasil yang diperoleh dari modifikasi gen, di mana diketahui bahwa kandungan lipidnya meningkat hingga 20%, serta produktivitas lipidnya meningkat hingga 20 mg per liter per harinya, dibandingkan dengan tipe normal. Next. Berikut ini adalah analisis dari metode kimia yang dilakukan, di mana metode ekstraksi yang paling efektif dan efisien adalah kombinasi antara autolisin dan sonikasi atau getaran. Selanjutnya, untuk mengetahui adanya keberadaan produk biodiesel, maka diketahui dengan identifikasi gugus ester. Selanjutnya dari ester tersebut dianalisis untuk mengetahui kualitas dari biodiesel ini dengan adanya keberadaan hexadecanoic yang menandakan adanya bilangan Zeta number. Next. Kemudian berikut ini adalah analisis dari metode pembuatan biobutanol, di mana untuk metode fermentasi yang paling efektif adalah metode continue, karena efektif waktunya, sedangkan untuk direkomendasikan lebih batch culture, karena untuk risiko kontaminasinya lebih rendah. Next. Selanjutnya, selain hanya punya lipid
dan karbohidrat. Tetapi hasil samping dari produksi ini juga berupa gliserol, di mana gliserol ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan medium dari kultur mikroalga tersebut. Sehingga dari produk sampingnya saja juga bisa dimanfaatkan. Sehingga pemanfaatan dari mikroalga ini bisa optimum. Next. Tidak hanya dari segi teknisnya saja, tetapi kami juga menganalisis dari segi PESTEL atau politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungannya. Di mana dari segi politik bisa diketahui bahwa penggunaan modifikasi gen dari mikroalga ini bisa menurunkan emisi karbon dan juga meningkatkan keamanan dari energi. Selanjutnya, untuk modifikasi gen, terbukti bahwa meningkat 74,4% produktivitas lipidnya daripada mikroalga tipe normal. Next. Inovasi ini tentunya harus dilandasi oleh berbagai peraturan dari pemerintah, presiden, dan juga Menteri ESDM, di mana dapat dilihat di sini peraturan-peraturan yang mendukung inovasi ini. Next. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Better innovations for a better world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, selanjutnya tanya jawab terhadap panelis dan audiens. Silahkan panelis dulu, monggo. Baik, terima kasih moderator. Ini kajian yang menarik ya terkait pemanfaatan mikroalga untuk produksi etanol dan juga biodiesel. Karena tadi dipresentasikan dua hal, asam lemak dan juga karbohidrat gitu. Dan menariknya lagi ini menggunakan genome editing, menggunakan CRISPR gitu kan. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi disampaikan juga bahwa gen yang diedit adalah CRPEP-C1. Nah, ini nih yang saya ingin tahu itu bagaimana mekanisme editingnya. Kemudian apa hubungannya dengan struktur protein dari gen yang diediting kalau setelah gen editing ini ditranslasikan, dan kenapa, pertanyaan setelah itu, kenapa bisa meningkatkan produktivitas baik itu asam lemak 20% gitu kan, kemudian juga karbohidrat, karena ini menarik ya. Mungkin itu karena menariknya tadi dia bisa produksi biodiesel dengan karbohidratnya kan untuk bioetanol. Jadi dua produk ini bisa diproduksi dengan kajian itu. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, strategi produksinya tadi kan sistem fermentasi umum lah, batch dan continuous. Cuma yang dijadikan kajian bahan perbandingannya adalah contoh pustaka dari Clostridium. Ini hal yang berbeda. Clostridium itu adalah kelompok bakteri anaerobik. Ini yang digunakan adalah mikroalga yang sifatnya fototrop. Bisa jadi itu tidak sesuai. Nah, ini gimana komentarnya? Oke, monggo Pak Wahyu, silahkan. Sekalian. Baik, terima kasih. Boleh. Baik, saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk Mbak Khairunisa ya, dan timnya sudah sampai sejauh ini. Saya dari sisi teknik ini ya, apakah sudah diuji hasilnya? Tadi kan biobutanol tadi untuk pengganti dari Pertalite atau Pertamax gitu kan, tapi tadi saya tidak melihat sudah diuji belum sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tahapan pembuatannya itu ada nama metodenya enggak? Atau memang semua alga itu akan ditreatment sebagaimana yang tadi disebutkan? Kemudian tadi yang menarik bagi sisi teknik itu ada dikasih frekuensi dan amplitudo ya, kebetulan itu kan ya Sony kasih ya.
itu memang ada alatnya atau sudah juga didalami gitu ya, dia frekuensi dan amplitudo yang digunakan itu pengaruhnya apa, misalkan kita mengubah frekuensinya, mengubah amplitudonya, mengubah dayanya terhadap proses sonikasi tadi ya apa. Yang terakhir yang keempat itu tadi saya belum melihat juga comparison ya, perbandingan tadi dia di awal disebutkan atau Anda sampaikan tadi data sekunder Anda bandingkan dulu ya. Kemudian kalau di teknik itu kita akan menguji ya, hasil tadi itu kita sandingkan dan kita bandingkan dengan teman-temannya sehingga kita bisa melihat oh mana sih sisi mana yang perlu kita perbaiki dari prosesnya, mungkin dari prosentasenya, mungkin dari kandungannya, itu kita sandingkan dan kita bandingkan dengan bisa dari metodenya atau bisa juga dari objek yang sudah ada. Tapi tadi saya belum melihat. Mari silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak panelis atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya izin menjawab terlebih dahulu untuk pertanyaan terkait mekanisme biologisnya. Jadi, saya izin mengonfirmasi untuk pertanyaannya terkait dengan mekanisme dari CRISPR sendiri untuk modifikasi gen tersebut. Jadi, untuk keunggulan dari metode ini sendiri, CRISPR interference ini merupakan karena di sini itu target gen kami memang CRPEP1, di mana gen ini menurut GenBank itu adalah gen yang targetnya adalah untuk menghasilkan lipid, dan dari CRISPR ini mekanismenya tidak mengikutkan atau mengikut sertakan dari rantai ganda tersebut, dari rantai ganda DNA-nya, sehingga dari hal tersebut bisa mengkompres atau menekan dari pengembangan dari DNA ini sendiri, seperti itu, sehingga kemudian dari lipidnya sendiri dia bisa bertambah produktivitasnya, seperti itu Bapak. Baik, jadi memang di CRISPR itu kan mengedit susunan nukleotida, gitu kan. Dia bisa nambah, bisa motong gitu kan, karena editing ya, tidak beda dengan clone. Nah, kemudian dari edit ini kan berarti susunan nukleotidanya berubah. Begitu susunan nukleotida berubah, maka pada proses translasi pembentukan si protein, saya menduganya protein ini protein fungsional atau berupa enzim yang terlibat di dalam metabolisme pembentukan itu tadi. Nah, perubahan dari proteinnya itu di mana gitu, titik mana sehingga dia berubah, kemudian bisa aktivitasnya meningkat karena si gennya sendiri ya sudah editing, tapi yang bekerja ke produktivitas adalah hasil translasinya. Apa yang berubah di struktur protein itu setelah diedit, kok bisa akhirnya tadi produksinya meningkat, baik itu asam lemak maupun karbohidratnya. Jadi di situ apakah dia penunjang strukturnya, apa dia di situs aktifnya, atau bagaimana? Itu maksud pertanyaan saya sih, karena ini dihubungkan dengan setelah dirubah kok bisa produksi tinggi. Baik, untuk hal tersebut sendiri, untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi untuk modifikasi gen sendiri di sini hanya fokus untuk peningkatan lipidnya saja Bapak. Jadi tidak sampai ke proteinnya karena memang untuk jenis gennya di sini dia fokus untuk penghasil lipid saja. Sedangkan untuk protein di sini kami lebih menyoroti untuk pemanfaatan dari kandungan biomolekul selain lipid di spesies ini. Jadi untuk modifikasi gennya memang hanya fokus terhadap penghasil lipid saja, seperti itu. Kemudian untuk protein sendiri di sini mengapa kami memilih biobutanol? Karena biobutanol itu sendiri memang dia secara bilangan oktannya lebih rendah daripada bioetanol, sedangkan untuk pemalan protein itu masih harus diekstraksi, diambil gugus R-nya saja, dan selanjutnya nanti kemudian dia akan mempunyai efek samping juga, sehingga di sini memang yang kami soroti untuk biobutanol adalah karbohidratnya sebagai bahan baku dari biobutanol itu sendiri. Sedangkan untuk target dari gen modifikasinya memang hanya untuk lipid saja Bapak, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dari pertanyaan terkait tekniknya, jadi untuk metodenya sendiri itu untuk sesuai namanya seperti sebagaimana yang sempat tadi saya mention ketika presentasi Bapak. Jadi untuk metode dari ekstraksi sendiri itu mengapa kami menggunakan mengkombinasikan
antara autolisi dengan sonikasi dikarenakan berdasarkan data yang kami peroleh. Jadi untuk sonikasi sendiri itu kan merupakan getaran, memberikan getaran untuk sel tersebut agar lipidnya terpisah dari selnya, serta autolisin itu merupakan buffer. Nah, sehingga kombinasi antara dua metode ini itu lebih efisien untuk mengambil lipid dari sel mikroalga tersebut, seperti itu Bapak. Iya, fungsi dari frekuensi dan amplitudenya seberapa jauh terhadap alga tersebut? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Untuk amplitudo atau untuk frekuensi yang paling tinggi sendiri memang perlu diadakan penelitian lebih lanjut, dikarenakan di sini kami menggunakan data sekunder, sehingga yang kami peroleh di sini dan kami tampilkan di sini adalah yang paling efektif untuk sesuai dengan hasil analisis kami, seperti itu Bapak. Sudah semua. Pertanyaan saya masih ada 4 loh tadi. Itu yang dijawab. Cuma satu aja. Oh, baik, untuk yang selanjutnya Bapak. Tadi sudah mekanismenya produksi tinggi. Kemudian untuk produksinya itu kan ada batch continuous. Cuma kan yang dijadikan referensi itu kan Clostridium. Oke. Ya, padahal Clostridium itu anaerobik bakteria. Nah, Ya. ini yang hidupnya anaerobik. Kemudian Chlamydomonas itu adalah mikroalga yang mekanisme hidupnya adalah fototrof. Iya, betul. Nah, itu bisa jadi tidak cocok gitu. Oke. Karena sistem metabolismenya sangat berbeda. Baik, untuk bakteri Clostridium sendiri di sini merupakan sebagai agen fermentasi Bapak, seperti itu. Jadi untuk memecah dari gula sederhana yang telah dihidrolisis, jadi diubah untuk menjadi biobutanol, memerlukan agen fermentasi berupa bakteri tersebut. Kemudian selanjutnya untuk batch dan juga continue culture, di sini perbedaannya memang terlihat bahwa yang continue ini lebih banyak hasilnya, karena untuk secara waktu continue itu tidak memerlukan, ibaratnya mungkin saya boleh menggambarkan bahwa kalau batch ini sebagaimana kita membuat roti di dalam oven, kita memerlukan waktu dan juga bahan yang tepat. Sedangkan ketika untuk continue di sini kita bisa langsung saja menggelontorkan bahan-bahan tersebut, sehingga untuk hasil itu lebih efektif dan lebih banyak dari continue. Sedangkan untuk secara risiko kontaminasi itu lebih efektif di batch culture. Jadi kami di sini lebih menganalisis terhadap dua faktor tersebut, seperti itu Bapak. Ya, mohon maaf sayang sekali ya waktu telah habis. Diskusi yang sangat menarik. Beri applause untuk Mbak Azaria Dian Khairunisa. Mungkin untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab tadi bisa didiskusikan setelah acara. Oke, berikutnya kita langsung masuk. Kita persilahkan Mbak Kalista Fabiola Chandraning Tias, silahkan di podium. Mungkin break dulu 1 menit, 2 menit untuk kita kasih Oke. penilaian sekalian. Oh sebentar, break dulu ya Mbak. Bisa duduk.
Apakah sudah penilaiannya, Pak? Sudah? Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Ya, silakan Mbak Kalista Fabiola Candraning Tias, silakan naik ke podium. Mau pakai mic atau mau pakai mic? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak panelis, seluruh moderator dan panitia, serta para audiens pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Calista Fabiola Candraning Tias dari Universitas 11 Maret akan memaparkan mengenai penelitian kami. Mungkin bisa langsung judul. Strategi pengembangan kendaraan listrik berbasis IoT dan machine learning untuk memaksimalkan masa pakai kendaraan dan mendorong mobilitas hijau. Next. Boleh di next? Baik, pertama apa sih yang sedang kita hadapi di era saat ini? Yang pertama tentunya kita tahu jika semakin bertambahnya usia bumi, polusi dari kendaraan semakin bertambah. Menurut kata data emisi karbon dioksida di sektor transportasi dunia sekarang 80% berasal dari sektor transportasi. Kemudian menurut Bapak Tommy Pratomo selaku direktur dari Traction juga menyatakan jika Indonesia menyumbang gas rumah kaca sebesar 1,3 gigaton karbon dioksida, yang mana yang pertama di sektor transportasi. Selain itu, sektor transportasi juga menyumbang emisi gas rumah kaca Indonesia terbesar kedua setelah industri. Hal ini dirilis oleh Badan Internasional Energi Global. Selanjutnya. Next. Baik, lalu untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana solusi yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pemerintah melakukan beberapa macam solusi. Yang pertama adalah dengan meningkatkan percepatan pengembangan kendaraan listrik dan juga beralih ke transportasi umum. Namun yang akan kami soroti di sini adalah terkait kendaraan listrik yang mana banyak pro dan kontra. Terkait adu efisien mobil listrik dan konvensional, data dari Forest Digest menyatakan jika mobil listrik dan konvensional pada dasarnya memiliki emisi yang hampir mirip, di mana mobil listrik itu memiliki emisi karbon dioksida sebesar 140 gram per kilometer, sedangkan mobil konvensional 140 gram per meter, sedangkan untuk mobil listrik sendiri sebesar 104 kilogram per kilometer. Jadi gapnya sekitar 36 gram per kilometer. Nah, apakah masalah tersebut sudah terselesaikan dengan melakukan percepatan pengembangan kendaraan listrik jika emisinya saja masih hampir mirip? Kemudian terkait baterai juga masih dengan menggunakan fosil. Penelitian di Norwegia menyatakan jika kendaraan listrik yang mereka mulai di tahun 2002 hingga tahun 2022 sekitar 20 tahun menyatakan jika mobil listrik memang bisa menurunkan bauran karbon dioksida di udara dengan catatan mobil listrik tersebut bauran energinya berasal dari renewable energy seperti panel surya. Apabila energi dari baterai tersebut masih menggunakan fosil, maka gap antara karbon dioksida yang timbul di udara masih minim. Lalu apakah masalah sudah terpecahkan? Tentunya belum, dan di sini kami menyoroti bagaimana caranya agar baterai yang mana isi dari baterai tersebut berasal dari bahan fosil itu dapat setidaknya memaksimalkan masa pakai baterainya. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan baterai tersebut? Ini berasal dari wawancara yang kami lakukan dengan beberapa pemilik EV, di mana dari wawancara yang kami lakukan, diketahui jika masalah dari EV yang pertama adalah baterai, yang kedua adalah area pengisian daya, dan juga jarak tempuh, serta durasi pengecasan, dan juga ini berkaitan dengan monitoring atau mapping di kendaraan listrik itu sendiri. Lalu
Di sini kami mengusulkan integrasi IoT dan juga machine learning untuk menjawab tantangan ini. Di era modernisasi ini kita tahu jika IoT dan machine learning merupakan salah satu cara yang mungkin bisa kita aplikasikan dengan efisien dan juga efektif. Di sini juga terdapat kebaruan dalam penelitian ini yang mana integrasi teknologi canggih ini dapat memaksimalkan masa pakai kendaraan listrik sekaligus mendorong mobilitas hijau. Di mana di sini ada sensor IoT untuk pemantauan real time terhadap kualitas baterai. Next. Boleh di next. Nah, penelitian kami ini menggunakan metode prototype. Jadi kami membuat sebuah alat di mana alat dan bahan ini yang pertama ada dinamo, kemudian ada Arduino R4 pengontrol untuk mengontrol aliran daya, volt dan ampere meter, epi eksternal, kemudian ada baterai, di mana di sini kami menggunakan baterainya baterai lithium sebagai percontohan karena ini hanya sebagai prototipe. Kemudian ada breadboard, Visual Studio Code dan juga Arduino Uno. Next. 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 Ini adalah alur penelitian dari penelitian kami. Yang pertama kita start, kemudian studi literatur untuk mencari masalah apa sih yang ada atau yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian kita melakukan interview EV kepada pemilik EV, apakah memang benar masalah tersebut terjadi di kita saat ini. Kemudian setelah kita mengetahui masalahnya, kita mencoba untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Untuk pengumpulan datanya kami menggunakan rumus seperti di bawah ini untuk perhitungan alat yang kami gunakan, yakni untuk penghitungan RPM atau putaran per menit dari alat kami. Next. Nah, ini adalah perancangan sistemnya mulai dari data collection, kemudian ada explanatory data analysis, train data, dan juga evaluasi. Untuk mekanisme model IoT sendiri dimulai dari pengumpulan data sensor, dari perhitungan, kemudian konektivitas jaringan dan penyimpanan cloud, pengaturan otomatis dan juga perlindungan data. Ini maksudnya untuk melakukan evaluasi atau kebaikan. Selanjutnya adalah mekanisme model machine learning, ini meliputi EDA, train data dan juga model evaluation. Next. Next. Nah, ini merupakan desain perangkat. Secara garis besar desain perangkat yang kami buat adalah seperti ini, di mana perangkat keras ini dirancang menggunakan Arduino Uno R4 sebagai alat utama untuk menerima data dari baterai dan juga untuk menggerakkan dynamo, di mana juga menggunakan control machine controller L2986N untuk mengirim data dari server ke website. Next, ini merupakan hardware-nya ya. Dan ini adalah softwarenya, di mana kami juga untuk membaca data, kami membuat software berbasis web sehingga data yang kami kumpulkan itu bisa dibaca oleh sistem dan bisa dilihat oleh pengguna sehingga bisa untuk mengetahui bagaimana selanjutnya. Next. Nah, ini adalah hasil simulasinya, di mana dari data tersebut cenderung normal. Untuk anomali volt dan RPM itu juga cenderung normal. Mungkin bisa di next. Next. Ini hasil train data juga menunjukkan nilai yang mendekati sempurna dengan sebanyak 186 prediksi dari 200 prediksi yang kami lakukan. Next. Nah, ini adalah data yang kami gunakan. Jadi dari alat tersebut kami mencoba untuk menguji alat tersebut dengan machine learning dan didapat data seperti tertampil pada gambar, di mana dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa model machine learning menggunakan algoritma random forest memiliki akurasi yang sangat tinggi. Jadi di sini Bapak Ibu kami menggunakan algoritma random forest karena algoritma ini merupakan suatu metode yang memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk implementasi IoT dan machine learning. Next.
Nah, ini masih tegangan dan arus tetap dari penelitian kami yang juga masih relatif stabil di seluruh sampel. Next. Nah, ini adalah integrasi IoT dan machine learning untuk pemeliharaan kendaraan listrik, juga arsitektur infrastruktur pendukung SPKLU yang terintegrasi dengan IoT. Jadi dari penelitian kami dapat disimpulkan jika integrasi IoT dan juga machine learning untuk pemeliharaan kendaraan listrik itu bisa digunakan untuk skala besar atau skala transportasi EV pada umumnya. Karena ini kami hanya menggunakan prototipe ya, jadi mungkin apabila volume prototipe kami diperbesar bisa digunakan untuk EV yang sebenarnya seperti itu. Next. Baik, ini kesimpulannya, teknologi IoT memungkinkan pengumpulan data secara real time terkait kinerja baterai dan juga sistem kendaraan. Next. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Aplaus bagi Mbak Kalista. Ya, silakan panelis untuk mengomentari dan pertanyakan mungkin atau mengkritisi. Siap. Kami ucapkan selamat dulu nggih untuk Mbak Kalista dan tim untuk penelitiannya. Ya, cukup menarik apa yang diusulkan ya. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi di sini. Yang pertama adalah tadi ya, mungkin sekalian koreksi juga ya, bahan bakar fosil dan bahan bakar baterai ya. Kalau bahan bakar fosil itu sesuatu yang memiliki hidrokarbon ya, ada 3 kriteria ya, yaitu minyak, gas, dan batu bara. Sedangkan baterai itu bahan bakarnya adalah dari litium, yang tidak ada bahan bakar dari baterai itu menggunakan bahan bakar fosil, jadi sama aja. Kemudian masalah perbandingan tadi adalah memang menggunakan baterai yang dicas menggunakan diesel, memang itu hampir sama ya, atau menggunakan bahan bakar motor bakar kita istilahkan seperti itu, memang hampir sama karbonnya ya. Tetapi kalau sudah menggunakan baterai pure itu ya karbonnya tentu saja sangat rendah. Itu mungkin masukan dari kami. Terkait materi tadi kami belum melihat sebetulnya ya kontribusi dari Internet of Things dan machine learning tadi terhadap ini ya, mobilitas hijau ini kan. Mobilitas hijau juga kita masih belum familiar dengan istilah ini ya. Masuk ke dalam IoT deh, sensor yang dipakai apa ya, kemudian aktuatornya apa ya. Kalau tadi yang ditampilkan kan baru Arduino-nya ya, itu belum bisa disebut sebagai Internet of Things. Karena Internet of Things itu mungkin kami kasih masukan sekalian, itu paling tidak ada 5 komponen ya. 5 komponen, yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah jaringan komunikasi, yang ketiga yang terpenting di sini adalah basis data. Basis datanya tadi belum ditunjukkan disimpan di mana, terus untuk apa dan seterusnya. Komponen yang keempat dari IoT itu adalah sistem export. Sistem exportnya juga belum kelihatan. Yang kelima adalah aktuator. Aktuator itu nanti yang akan mengeksekusi ekspor suruh apa itu ya, kayak itu ya. Tadi Internet of Things-nya komponennya belum kita lihat. Kemudian pertanyaan yang berikutnya mungkin bersifat teknis ya. Machine learning itu fungsinya adalah kita ngajarin mesin untuk melakukan sesuatu. Maka akan ada 2 data di situ Mbak Kalista. Yang pertama adalah data training, kemudian data uji. Nanti dia akan memprediksi ya, apalagi menggunakan random forest ya. Kalau kita mau lebih dalam lagi, random forest itu nantilah ya, setelah sesi ini mungkin ya. Itu data trainingnya apa? Machine learningnya itu di random forest. Kemudian tadi di akhir sudah disebutkan ya, artinya ini masih berupa sebuah prototype. Untuk diimplementasikan ke EV, seberapa persen toleransinya? Oke, saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih. Karena selalu bilang selamat, saya suka lupa bilang selamat gitu ya. Jadi memang ide yang disampaikan ini cukup menarik, efisiensi
penggunaan berarti masa pakai kendaraan. Sebetulnya kemungkinan sih efisiensi penggunaan energi baterainya sehingga dipakainya lebih itu dengan menggunakan IoT tadi kan. Pertama sih dari segi presentasi tadi PPT-nya satu slide itu gambarnya kebanyakan sehingga kalau saya coba yang depan saya mau baca itu agak sulit gitu. Ya, itu kemudian tadi sebetulnya kejelasan tadi IoT-nya itu tadi membuat masa kendaraan panjang itu tuh strateginya yang diitukan tuh apa gitu pembelajaran belum kelihatan gitu kan IoT gitu apakah dia mengatur mekanisme sehingga penggunaan energi listrik dari baterai itu menjadi lebih efisien atau tadi energi baterainya itu arus dan energinya itu sesuai yang diharapkan tidak overload sehingga komponen elektrik dari kendaraan IC dan itunya masa pakainya jadi lebih tahan lama. Nah strategi detail itunya kurang kelihatan. Kemudian tadi karena cerita baterai tadi sudah disinggung baterainya tadi ya. Sebetulnya yang mau disampaikan Kalista itu karena di casnya listrik di Indonesia masih pakai diesel, pakai batu bara kayak gitu kan. Tidak tahu mungkin ada juga yang tenaga uap atau PLTA tenaga air, nggak tahu yang mana kan kita bingung. Tapi dominannya itu, makanya dia sebutnya baterainya masih pakai bahan bakar fosil. Nah terkait baterai ini kalau dibandingkan dengan microbial fuel cell, pernah dengar ya microbial fuel cell yang memanfaatkan bakteri elektrogen. Jadi bakteri ini kalau dikultur menghasilkan arus listrik, langsung dialirkan anoda ke katoda, dapat listrik. Itu bagaimana hubungannya dengan topik dari konferensi ini? Pernah dengar? Karena bicara baterai kan, saya tanya gimana kalau dibandingkan dengan microbial fuel baterai. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang basis data yang dipakai. Jadi kami menggunakan basis data simulasi gitu-gitu ya. Kemudian untuk toleransi yang digunakan itu kami berdasarkan data yang masuk ke server itu toleransinya minimal dan maksimal tegangan yang muncul itu kita masukkan di dalam server tersebut. Kemudian untuk pertanyaan terkait strategi IoT, sebenarnya dari penelitian kami ini strategi IoT-nya itu untuk melakukan monitoring kualitas baterai, di mana dari data tren tadi atau data-data yang kami paparkan tadi itu untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari misalkan kendaraan tersebut berada di wilayah Surabaya. Nah, di situ kami bisa mengetahui seberapa banyak emisi yang digunakan, kemudian seberapa persentase baterai yang digunakan dari misalkan dari Semarang ke Surabaya itu dapat diperkirakan sehingga meminimalisir bagaimana baterai tersebut habis di jalan raya seperti itu. Kemudian dari IoT itu juga dapat mengetahui untuk bagaimana sih kalau misalkan baterai itu tiba-tiba rusak atau terjadi kendala selama perjalanan seperti itu. Untuk mapping juga dapat dilihat dari website yang juga telah kami buat sehingga bisa dilihat kondisi atau lokasi kendaraan dari EV tersebut. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Oke. Karena waktu terbatas mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan langsung next ke presenter berikutnya. Sebelumnya tepuk tangan dulu, big applause untuk Mbak Kalista. Ya. Tapi kita butuh waktu 1 menit ya untuk masukkan nilai. Monggo Mbak.
tes. Ya, oke, kita sudah 1 menit. Kita bisa lanjut ya ke presenter berikutnya. Oke, langsung saja tanpa berbasa-basi, kita persilahkan Mas Faris Alfarizi. Oke, langsung masuk ke podium. Time is yours. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kepada kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Faris Alfarizi. Saya dari Universitas Pertamina, mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2023. Pada hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dan relevan, yaitu hydrotreated vegetable oil dari lumpur minyak kelapa sawit sebagai strategi energi berkeadilan untuk transportasi. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana lumpur minyak kelapa sawit yang merupakan limbah industri sawit yang dapat diolah menjadi HFO sebagai bahan bakar terbarukan yang ramah lingkungan. Next. Table of content-nya itu ada pendahuluan, isi dan penutup. Next. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia menyumbang sekitar 59% dari total produksi global, yaitu 40,5 juta ton minyak per tahun. Dalam proses pengolahan kelapa sawit sendiri, sludge palm oil atau SPO menjadi salah satu limbah yang terabaikan. Namun, potensi SPO ini sangat besar untuk dikonversi menjadi HFO yang merupakan biofuel berkualitas tinggi. Tantangan global saat ini adalah bagaimana kita bisa bertransisi dari energi fosil menuju energi terbarukan. Indonesia sendiri telah menetapkan beberapa target seperti pencampuran biodiesel B30. Namun, ke depan kita memerlukan solusi yang lebih berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi transportasi. Next. HFO yang diproduksi dari SPO memiliki manfaat yang signifikan. Yang pertama yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan bahan bakar fosil. Ini sangat mendukung target nasional Indonesia dalam pengurangan emisi dan pencapaian energi terbarukan. Kedua yaitu HFO berkontribusi terhadap ekonomi sirkular dengan menggunakan sludge palm oil. Kita tidak hanya mengurangi limbah industri sawit tetapi juga menciptakan nilai tambah baru dari limbah sebelumnya. Selain itu, HFO menawarkan manfaat lingkungan lainnya seperti mengurangi pencemaran air dan tanah serta mengurangi emisi metan yang dihasilkan dari pembuangan limbah sawit secara konvensional. Di sana ada tabel perbandingan emisi berdasarkan jenis bahan bakar. Kita menggunakan 3 perbandingan yaitu diesel fosil, diesel konvensional, dan HFO. Next. Dan di situ ada tabel yang kedua yaitu perbandingan pengurangan emisi dan pencemaran sebelum dan sesudah penggunaan HFO. Kita menggunakan 3 aspek yaitu emisi metan, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Next. Isi. Next. Proses produksi HFO melalui hidrogenasi katalitik adalah kunci dari efisiensi bahan bakar ini. Proses ini melibatkan reaksi antara SPO dengan hidrogen pada suhu 300 sampai 400 derajat dengan tekanan 40 sampai 80 bar. Hasil dari proses ini yaitu hidrokarbon rantai yang hampir mirip dengan diesel fosil. Keunggulan utama dari HFO yaitu angka sentan tinggi dan stabilitas oksiditas lebih baik dibandingkan biodiesel FAM. Yang ketiga yaitu dapat digunakan tanpa modifikasi mesin diesel. Next. Dampak lingkungan dari HFO ini sangatlah signifikan. Sepanjang siklus hidupnya, HFO dapat mengurangi emisi CO2 hingga 90% dibandingkan diesel konvensional. Selain itu juga emisi NOx juga berkurang sekitar 10% dibandingkan dengan biodiesel FAM. HFO juga
mampu mengurangi emisi partikulat sulfur sehingga kualitas udara yang dihasilkan lebih bersih. Ini adalah langkah maju yang dapat meminimalisir dampak negatif transportasi terhadap lingkungan, terutama di kota yang sangat padat. Terima kasih. Lanjut. Next. Indonesia sendiri memiliki potensi memproduksi HFO dari sludge palm oil. Dari total produksi sawit Indonesia diperkirakan di 938.000 ton SPO dapat dihasilkan setiap tahunnya, di mana jumlah ini minyak dan lemak dapat dikonversi dengan tingkat efisiensi hingga 80%, sementara zat organik lainnya dapat dikonversi dengan efisiensi 70%. Air dan material padat yang tidak terpakai juga dapat diolah menjadi lebih lanjut, yang menambah nilai bagi proses ini. Dengan optimalisasi produksi, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam produksi biofuel HFO di dunia. Next. Okay, next. Dampak ekonomi produksi HFO yang pertama yaitu ada penciptaan lapangan kerja di sektor di energi terbaru. Dampak lokalnya itu kita contoh di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, bisa mendukung ekonomi lokal di wilayahnya. Yang ketiga itu mengurangi ketergantungan impor pada bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Next. Ada implikasi sosial dan kebijakan HFO, di mana kita menggunakan UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan kebijakan energi nasional, serta RUN dan RUKN. Next. Dukungan kebijakan dari pemerintah itu sangat penting untuk pengembangan HFO. Terus juga yang kedua, kebijakan subsidi biofuel, regulasi emisi, dan insentif fiskal akan mempercepat HFO itu sendiri. Standar kualitas HFO perlu diterapkan untuk memastikan kompatibilitas dengan mesin kendaraan diesel. Next. Sebagai kesimpulannya, produksi hydrotreat vegetable oil dari lumpur minyak kelapa sawit merupakan langkah strategis yang tidak hanya mengatasi masalah limbah industri sawit, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan energi nasional. Dengan mengadopsi teknologi hidrogenasi katalitik yang efisien dan dukungan kebijakan yang tepat, Indonesia juga memiliki peluang yang emas, sehingga HFO sendiri itu akan berkelanjutan dan adil. Terima kasih. Demikian teman-teman apa yang kita bahas, bukan hanya tentang sebuah inovasi teknologi, tetapi juga tentang harapan akan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Hydrotreat vegetable oil dari lumpur minyak kelapa sawit tidak hanya memberi kita solusi untuk mengatasi limbah, tetapi juga memberikan energi yang lebih bersih untuk generasi yang akan datang. Mari kita berjalan bersama menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap langkah kecil kita hari ini menjadi bagian perubahan besar untuk esok yang lebih baik. Terima kasih banyak. Oke, aplaus untuk Mas Faris Alfarizi. Ya, kita masuk ke sesi panelis. Silakan, monggo. Dimulai dari siapa dulu, Pak Iman? Oh, Pak Wahyul dulu. Monggo Pak Wahyul. Siap, terima kasih Mas Faris Alfarizi ya dan tim. Ini kami ucapkan selamat ya, sudah sampai ke tahapan ini ya. Dan timingnya cukup efektif ya. Hanya saja kontennya jadi tidak fokus ya. Gitu ya. Nah, kami belum melihat nih apa sebetulnya yang dilakukan gitu ya. HVO dari SPO ya, bukan HFO ya, HVO ya, hydrotreated vegetable oil ya. Jadi minyak sayur, jadi dari SPO ya. Terus yang dilakukan apa? SPO diapain bisa jadi HVO itu Mas? Tadi dari panitia pesannya satu pertanyaan saja. Sebetulnya satu pertanyaan, satu A, B, C, D, E gitu. Ini satu A aja deh. Baik, tahu ya kalimat efektif tadi ya. Jadi dikasih waktu 10 menit tapi dipakai 7 menit. Padahal slide-nya banyak gitu kan. Jadi efisien. Tapi ketepatan waktu jadi kurang. Tadi disampaikan macam-macam limbah sawit tadi ya. Kemudian ada metan, NOx, hubungannya dengan climate change,
berapa beda potensial pemanasan globalnya dengan CO2 untuk metan dan NOx. Itu saja. Oke, silakan Mas Farisi untuk menjawab. Izinkan saya menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak. Untuk yang pertama itu, kami itu membuat dari limbah kelapa sawit, dari sludge oil, dari lumpur minyak kelapa sawit itu menjadi HFO-nya itu sendiri Bapak. Iya betul. Yang kebetulan kami itu menggunakan data sekunder, di mana kami juga melibatkan beberapa alat dan instrumen dari beberapa data-data yang kami dapatkan dari beberapa jurnal dan dari industri. Yang pertama itu menggunakan pompa sentrifugal, dan kedua itu menggunakan reaktor hydro treating, yang ketiga GCMS, dan keempat spektrofotometer dan vicometer itu sendiri. Kegunaannya itu, alat yang pertama itu untuk memisahkan komponen padat dan cair dari sludge oil itu sendiri, terus lalu masuk kepada reaktornya itu sendiri, di mana akan menghidrogenisasi sludge oil pada suhu dan tekanan yang tinggi. Terus yang ketiga itu akan menganalisis, yang untuk GCMS itu untuk menganalisis komposisi kimianya sendiri. Yang keempat itu masuk ke spektrofotometer untuk menganalisis kualitas bahan bakarnya. Yang kelima itu masuk ke viskometer untuk mengukur viskositas HFO sendiri untuk dibandingkan dengan yang lainnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua itu tentang gas metan dan CO2 yang climate change. Kalau menurut saya pribadi, untuk yang paling tinggi itu di dunia sekarang itu CO2 sih Pak. Baik, konsentrasi CO2 tertinggi, tapi potensial pemanasan global per molekulnya metan itu 26 kalinya CO2. Jadi satu molekul metan ke atmosfer itu sama dengan 26 CO2 ke atmosfer. Jadi potensial per molekul. NOx 296 kalinya CO2. Oke. Terima kasih Bapak. Karena tadi bicara emisi berarti hubungannya pemanasan global, makanya saya tanya, tahu nggak tadi ada CO2, ada NOx, ada metan tadi disebutkan hubungannya dengan potensial pemanasan globalnya per molekulnya. Terima kasih Bapak atas waktu dan tempatnya. Oke, ya berakhir sudah untuk presentasi Mas Faris Al-Farizi. Tepuk tangan dulu untuk Mas Faris Al-Farizi. Langsung ke presenter berikutnya. Presenter berikutnya adalah Mbak Nurin. Mbak Nurin Al-Warisi. Ya, silahkan untuk masuk ke podium. Oke, mau pakai mic? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis, kemudian tim dari Traction Energi Asia selaku penyelenggara, dan para audien yang sudah hadir di forum ini. Baik para audien sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam keseharian kita, tentu kita itu tidak lepas dari yang namanya mobilitas. Mobilitas ini tidak hanya berkaitan dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, namun bagaimana keterlibatan pelaku atau orang yang melakukan mobilitas itu dalam suatu komunitas global, yang harapannya bisa menjadi media untuk kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk real dari mobilitas adalah sektor transportasi. Namun seiring berjalannya waktu, peningkatan urbanisasi dan kepadatan penduduk juga punya konsekuensi bahwa kebutuhan transportasi itu meningkat. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu salah satunya dari polusinya yang juga semakin bertambah dan beresiko pada pemanasan global. Next. Oleh sebab itu, saya Nurin Al-Warisi akan mendiskusikan terkait potensi dan tantangan biofuel berbasis crewing atau Dipterocarpus spp dalam mendukung transisi bahan bakar berkelanjutan di sektor transportasi. Next. Pemakaian transportasi ini artinya adalah tanggung jawab dari pemakaian energi. Selain konsekuensinya yang membuat jalan semakin padat atau macet, juga beresiko pada masalah kesehatan seperti polusi dan juga pemanasan global yang arahnya sekali lagi kembali ke climate change. Meskipun climate change ini sebenarnya adalah peristiwa natural atau alami pasti terjadi, dengan
semakin banyaknya polusi yang dihasilkan, tentu ini mempercepat terjadinya climate change dan sangat berisiko ya bagi global. Next. Di samping masalah realita terkait dampak lingkungannya, ada fakta bahwa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di daerah Tapal Kuda, khususnya di Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, bahwa banyak di beberapa SPBU di sana itu terjadi kelangkaan solar. Jadi banyak solar yang tidak tersedia, kosong. Kalaupun ada, itu pasti menyebabkan antrian yang panjang. Nah, kalau kaitannya mobilitas, kan banyak mobil-mobil solar seperti truk juga, itu kan untuk menunjang pengiriman bahan baku. Jika dari bahan bakarnya aja tidak ada dan harus ngantri lama, kan ini tentu menghambat rantai supply chain manajemennya. Next. Oleh karena itu, kita membutuhkan apa sih solusi tambahan untuk meningkatkan produktivitas biodiesel ini guna merealisasi transportasi yang berkelanjutan. Next. Kita sudah tahu ya bahwa biofuel ini adalah salah satu kandidat produk pasar renewable energy yang sudah lama diajukan karena sifatnya yang terbarukan atau selalu ada, bisa ditanam kembali dan juga punya permintaan yang tinggi terhadap keamanan energi, mitigasi gas rumah kaca dan penyerasan sosial dan ekonomi. Selain itu, bahan bakar dari biomasa ini dianggap lebih mudah terurai oleh hayati ya berdasarkan penelitian terdahulu karena lebih cepat emisinya itu diserap kembali oleh tumbuhan. Selain itu, dari struktur kimianya sendiri itu juga menghasilkan viskositas yang tinggi sehingga memungkinkan oksidasi dan pembakaran meningkat ketika digunakan sebagai bahan bakar. Next. Kita di Indonesia itu adalah di kawasan tropis yang mana kaya akan flora dan fauna. Maka kita harus menggali potensi dari tanaman endemik apa yang kita punya di negara kita. Salah satunya adalah pohon kruing atau Dipterocarpus. Nah, Dipterocarpus ini tumbuh dewasa di usia 30 dan punya usia masa tanam 40 sampai 65 tahun dan selain ini dikejar untuk menghasilkan kayunya, Dipterocarpus ini juga banyak dicari sebagai non-timber product atau produk non-kayu. Bisa berupa dua hal, yaitu resin kan, namanya getahnya resin, bisa berupa getah itu sendiri dan juga bisa berupa oli. Next. Nah, berikut hasil penelitian terdahulu saya menggunakan iNaturalis ya, yaitu mengumpulkan data-data dari para citizen science terkait sebaran populasi Dipterocarpus yang ada di Indonesia. Tercatat bahwa sejak tahun 2012 hingga 2024 ada 14 spesies kruing yang tersebar di Indonesia, yang paling banyak adalah di daerah Pulau Kalimantan. Next. Metode penelitian yang saya gunakan adalah dengan pendekatan literatur review untuk mengkaji potensi, peluang, dan tantangan pengembangan biofuel berbasis minyak kruing ini dengan menggunakan platform Semantic Scholar, yaitu platform yang sudah menerapkan bahasa machine learning dan terintegrasi dengan artificial intelligence dengan tahapannya sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi sumber literatur dengan keywordnya biodiesel from Dipterocarpus, kemudian kita lakukan filterisasi 5 tahun terakhir dan tersedia PDF, lalu berdasarkan hasil kajian terhadap sumber-sumber artikel, kita filter lagi yang sesuai penelitian dan ditemukan ada 7 paper yang kami sertakan di penelitian. Next. Hasil dan pembahasannya kita fokus mengulas 2 hal, yaitu sekilas saja tentang potensi biofuel berbasis minyak kruing yang sudah dikembangkan di kawasan ASEAN yaitu Thailand dan juga tantangannya untuk diterapkan di Indonesia. Jadi ini sifatnya adalah studi pendahuluan. Next. Next. Untuk mendapatkan resin dari Dipterocarpus itu ada 2 cara, yaitu dengan pelukaan batang. Biasanya itu dilubangi hingga 1/3 dari diameter batang dan bawahnya itu diberi lilin. Lilin nyalakan apinya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi viskositasnya agar getah itu mudah mengalir. Tapi kan resikonya tanaman jadi terhambat proses produktivitasnya. Maka dikembangkan lagi inovasi yang lebih ramah atau tidak terlalu melukai tanaman dengan bor listrik. Untuk komposisinya, sebagaimana tampil dalam slide ini, diketahui bahwa sesuai atau punya potensi sebagaimana standar dari bahan bakar biodiesel. Next. Dari beberapa spesies kruing yang ada di Indonesia, jenis kruing yang menghasilkan produk minyak paling banyak itu ada Dipterocarpus alatus ya. Jadi selain digunakan untuk bahan bakar, juga digunakan untuk
pernis, terus kemudian minyak dan juga obat-obatan. Next. Dan ini research gap atau perkembangan research dari potensi minyak cruing. Yang pertama adalah dengan kajian struktur fisika kimia yang hasilnya adalah uji FTIR menunjukkan bahwa minyak cruing ini mengandung hidrokarbon dengan komposisi kalor yang sesuai dengan kualifikasi biosolar. Yang kedua adalah penelitian yang membandingkan kinerja dan emisi mesin diesel terhadap beberapa gas buangnya. Yang ketiga adalah meneliti bagaimana pengaruh dari agen kimia atau struktur kimia dari minyak cruing itu ketika diterapkan sebagai bahan bakar. Dan yang keempat adalah penelitian terkait bagaimana ketika campuran bahan bakar, campuran minyak jelantah dan campuran biosolar konvensional itu diterapkan sebagai bahan bakar mesin diesel. Next. 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 Secara umum, tantangan dari penerapan transisi bahan bakar ini saya bagi menjadi 4, yaitu dari infrastruktur, teknik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan sosial. Next. Kalau dari segi ekonomi tentu adalah kita butuh dana untuk mendukung teknologi rendah karbon, karena untuk bisa menciptakan biodiesel dari solar ini butuh dana dan masih belum ditemukan metode alatnya yang tepat. Kemudian dari infrastruktur juga masih kekurangan fasilitas, jadi dua hal ini memang saling berkaitan. Next. Dari segi ilmu pengetahuan sosial, yaitu keterbatasan penelitian terdahulu, masih belum ada yang membuktikan bahwa selain dengan disadap itu kita belum tahu gimana mengambil minyak dari cruing. Begitu pula dengan yang teknik. Next. Ini studi kasus di realita lapangan ya, di sebuah industri, bahwa industri yang menggunakan cruing supply chain-nya adalah dari hutan. Masalahnya industri itu tidak bisa mengajukan permintaan. Kayu yang harusnya digunakan industri untuk diproduksi menjadi veneer dan plywood itu cruing yang tidak mengandung minyak dan getah. Tapi dari izin usaha penata usahaan hasil hutan dari pihak KLHK itu hanya sebatas usia saja, jadi tidak mempertimbangkan masalah kandungan minyak dan getah. Akibatnya apa? Banyak cruing-cruing bergetah yang masuk dalam industri dan tidak bisa diolah dengan baik, akhirnya ya jadi limbah atau jadi kayu gergajian saja. Next. Ini di industri pengelolaannya hanya sebatas upaya menghilangkan minyak dan getah direndam di kolam perendaman. Hasilnya ya tidak efektif, belum berhasil untuk menghilangkan minyak dan getah pada kayu cruing itu. Next. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa struktur fisika kimia minyak cruing ini setara dengan standar komposisi biofuel. Cruing potensial dikembangkan minyaknya menjadi bahan baku diesel, dan tantangan terbesar dalam transisi energi ini adalah keterbatasan teknik. Jadi masih belum ditemukan bagaimana untuk mengambil minyak pada kayu cruing gelondongan yang sudah ditebang. Karena penelitian terdahulu hanya sebatas ketika kayu cruing itu masih ditanam, masih bisa disadap. Tapi kalau sudah ditebang bagaimana? Realitanya di industri juga hanya jadi limbah. Dan terakhir, last but not least, berangkat dari inspirasi realita masalah kita di lapangan, sumber inspirasi terbesar kita adalah next. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yasin yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alladzi ja'ala lakum minas syajari al-akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah sudah menciptakan api atau energi untukmu dari kayu yang hijau alias biomasa, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Artinya dari motivasi ini menggerakkan kita untuk terus mengkaji bagaimana mencari potensi yang sesuai dengan kekayaan negara kita untuk menciptakan bahan bakar berkelanjutan. Next. Ya. Pagi cerah burung bernyanyi di atas bukit merekah bunga, gali potensi transisi energi jadi rahmat untuk semesta. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, silakan panelis untuk mengkritisi, memberi saran dan kritik. Baik, terima kasih. Jadi ini kajian yang menarik potensi dari resinnya cruing ya, sebagai alternatif bahan bakar. Nah, ini sebetulnya tadi sudah disampaikan seluruh Indonesia dari data itu ada 14 spesies gitu kan. Nah, hubungannya dengan penggunaan bioenergi itu tidak hanya spesies. Jadi detail spesies per spesies mungkin ada produksinya.
tapi adalah jumlah atau luasan si tanaman itu. Jadi kira-kira berapa persen kalau itu dimanfaatkan sebagai biodiesel, kontribusinya di biodiesel secara nasional. Karena itu penting gitu kalau mau itu digali. Karena kan kebutuhan biodiesel kan tinggi sekali. Gitu ya. Nah, itu kelihatannya kekurangan yang dikajinya adalah itu. Karena kalau mau produksi kira-kira itu setahun bisa berapa banyak atau liter, dan dia nanti secara nasional kontribusi khusus yang dari resin itu berapa besar gitu. Gitu ya. Walaupun tadi walaupun yang disadap gitu. Jadi arti umur sadap itu berapa lama, dari satu pohon berapa, ada berapa pohon, padahal kan itu bisa dikalkulasi untuk produktivitasnya yang ada sekarang. Kemudian usulan ke depannya itu kebijakannya kalau itu memang jadi biodiesel, berapa luasan yang perlu terus di-maintain, ganti atau diperluas gitu. Saya kira itu. Bisa dilanjut Mas Moderator? Ya, baik. Selamat ya Mbak Nurin. Stand alone ya, luar biasa untuk risetnya. Mungkin next time melibatkan tim ya sehingga lebih kuat ya. Di antaranya adalah oke lah dia bisa menghasilkan biofuel sebagai pengganti biodiesel gitu kan, resinnya ya. Tapi selain kapasitas tadi, apakah sudah dicek bagaimana ketika dia dibakar? Apakah perlu ada modifikasi untuk mesin yang akan menggunakan bahan bakar tadi? Bagaimana treatment selanjutnya? Artinya terkait dengan climate, terkait dengan kondisi iklim, polusi dan seterusnya, apakah sudah diperiksa daftar pustaka yang menceritakan tentang hal itu? Terima kasih. Oke, silahkan Mbak, langsung dijawab saja. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya ya. Jadi untuk yang pertama terkait berapa persentase, saya akan jawab dengan pendekatan dari penelitian terdahulu, yaitu berdasarkan komposisi campuran bahan bakar diesel dari crewing, minyak jelantah dan VCO itu sekitar 70 banding 30. Ada juga yang menyatakan 80 banding 20. Jadi mungkin jika diimplementasikan ke kita, jadi sekitar 80% bisa membackup sebagai pengganti solar, karena crewing ini masih belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa jika 100% menggunakan crewing itu efektif baik dari segi performa pembakaran dan juga oktannya gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua, yaitu apa perlu memodifikasi? Ya, crewing tidak bisa hanya crewing saja yang digunakan untuk bahan bakar diesel, jadi harus dicampur dengan bahan bakar lainnya. Minyak jelantah itu salah satunya. Oke. Untuk hasil performa mesinnya tadi ya Bapak, pertanyaan tambahan yaitu jika menggunakan campuran crewing dibandingkan hanya menggunakan minyak jelantah saja atau diesel saja, itu meningkatkan RPM-nya sekitar 1.700. Bukan, oke lah bisa digunakan. Karbonnya berapa? Kalau hingga saat ini penelitian terhadap emisinya masih belum ada Pak. Jadi belum layak dong. Oke, komentar aja silakan. Oke, kita kasih plus dulu untuk Mbak Nurin. Ya, kita beri waktu 1 menit untuk panelis mengisi nilai. Monggo Mbak Nurin untuk kembali. Baik, terima kasih Bapak panelis ya. Masukan dari Bapak akan kami catat untuk riset selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini kita akan ada presentasi dari Mbak Mustifa Azahro. Ya, Mbak Mustifa Azahro, monggo bisa siap-siap langsung ke podium.
mau pakai mikrofon yang standing aja ya. Oke. Boleh saya mulai? Oke, panelis sudah selesai? Sudah. Oke, Mbak Mustifa Az-Zahra, the time is yours. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak panelis, Bapak Iman dan Pak Wahyu. Kemudian yang kami hormati juga panitia dari Seminar Nasional Transisi Energi Traction Energi Asia. Kemudian dari para audiens juga yang saya muliakan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Mustafa Az-Zahra. Saya mungkin satu-satunya yang bukan dari akademisi, bukan dari mahasiswa dan sebagainya ya. Sudah terlihat wajahnya sudah lebih senior daripada yang presentasi sebelumnya. Kebetulan saya dari Bapeda Brebes. Iya, dari Bapeda Brebes. Di sini saya berkolaborasi dengan Kepala Bidang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bapak Dayu Linggalana, kemudian dengan dosen dari Prodi Fisika, Pendidikan Fisika, Bapak Ridho Adinegoro, yang paper kami itu berjudul tentang peluang dan tantangan pengembangan limbah hewan ternak sebagai bahan bakar transportasi. Next, boleh next. Nah, oke. Di sini salah satu urgensi kenapa kemudian kita perlu transisi energi itu adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Ini tidak dapat kita pungkiri ya, dengan aktivitas manusia yang ada di saat ini itu mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca, di mana di situ sektor transportasi itu ternyata menyumbang lebih dari 1/3 dari total emisi gas rumah kaca yang ada secara global ya, di mana 90%-nya itu ternyata bersumber dari transportasi darat. Tadi juga sudah disebut pada saat panelis pada saat mini talk show tadi. Kemudian next, urgensi yang kedua adalah perlunya mitigasi perubahan iklim dengan segera melalui transisi energi. Di sini sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, transisi energi di sektor transportasi itu dibutuhkan, dan salah satu opsi itu adalah dengan penggunaan biofuel untuk solusi gitu. Nah, kemudian menyoroti tentang biofuel itu, kebanyakan mayoritas di Indonesia itu penggunaan biofuel ada dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan, tapi belum ada yang mencoba melirik dari sektor peternakan gitu. Di sini kalau misalnya berbaca dari berbagai literatur, itu ternyata peternakan itu juga menyumbang emisi sebesar 18% dari emisi gas rumah kaca biogenik global. Tapi di sini ada keuntungannya dari peternakan itu adalah karena dia emisi gas rumah kaca biogenik, maka secara umur polutan iklimnya itu siklus umurnya itu pendek, hanya 12 tahun, kemudian bisa diproses secara alami di atmosfer gitu, sehingga penelitian dari European Biogas Association itu menyebutkan bahwa emisi yang dihasilkan dari sektor peternakan itu malah justru sebenarnya bisa disebut sebagai emisi nol bersih gitu. Nah, kemudian berangkat dari dua hal tersebut, ada sektor transportasi yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, dan kemudian juga ada sektor peternakan yang menyumbang emisi biogenik yang sampai 18%, maka mengkolaborasikan dua sektor itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi dan tentunya dari sektor peternakan juga. Kemudian dari kajian dari Kementerian ESDM itu menyebutkan bahwa limbah kotoran hewan ternak itu yang diolah sebanyak 848 ton per hari itu bisa berpotensi mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 2,6 ton CO2 ekivalen per tahun gitu. Dan kemudian melihat next Mbak, next.
Nah ini ya, kemudian Pemkab Brebes itu punya skenario optimis gitu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 141.825 ton CO2 ekivalen, yang ini tercantum mandatorinya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 10 tahun 2024 tentang RPJPD tahun 2025 dan 2045 sampai 2045. Lalu bagaimana sih sebenarnya potensi dan tantangan dalam pengembangan limbah hewan ternak ini? Next. Nah, ini melihat kondisi Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes itu memiliki populasi ternak yang cukup banyak, gitu ya. Bisa dilihat dari tabel tersebut, di mana di situ ayam pedaging itu merupakan populasi terbanyak ternak di Kabupaten Brebes. Dan kemudian kalau misalnya tadi berbicara tentang peternakan itu menyumbang emisi yang besar, itu kita tidak bisa kan menghilangkan sektor peternakan begitu saja, karena sektor pertahanan itu juga menyumbang ketahanan pangan juga. Kalau misalnya kita berbicara tentang daging dan sebagainya, suplai daging, susu dan sebagainya. Kemudian salah satu upaya untuk mengurangi emisi dari dari sektor peternakan itu tentunya adalah mengolah limbah-limbah yang dihasilkan itu sebagai bahan bakar transportasi. Di sini di Kabupaten Brebes itu sudah ada pengolahan limbah peternakan, tetapi saat ini masih hanya sebatas sebagai biogas di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Larangan. Barangkali bapak-bapak dosen berkenan nanti penelitian di sana mungkin bisa ada bahan di situ. Kemudian next. Nah ini jumlah total biogas. Di sini biogas skala rumah tangga dan ada biogas komunal yang dimanfaatkan oleh 4 KK. Keterbatasan pemanfaatan biogas atau pengolahan limbah di Kabupaten Brebes itu tidak dapat dipungkiri karena ternyata instalasi biogas itu disebutkan itu membutuhkan 20 juta instalasi, dan untuk tenaga pengolah harian limbah itu 100.000 orang per hari, sehingga pada saat memanfaatkan biogas ini otomatis energinya lebih biaya yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada kita menggunakan LPG gitu ya Bapak, sehingga pada akhirnya tidak banyak juga yang melakukan pemanfaatan limbah ternak sebagai biogas. Makanya tadi yang komunal itu hanya terbatas 4 KK. Kemudian next. Dari berbagai literatur itu menyebutkan bahwa biogas itu bisa proses lebih lanjut untuk menghasilkan biofuel. Kalau nggak salah itu biometana ya Bapak, biometana di situ, karena kan sumbangan metana dari peternakan itu yang cukup besar. Kemudian di sini limbah yang dimaksud di sini itu tidak hanya kotorannya saja, tetapi kita bisa memanfaatkan darah. Terus kita bisa memanfaatkan isi rumen gitu. Jadi untuk yang sapi, terus kerbau itu kan ada isi perutnya, itu juga bisa dimanfaatkan dan diolah untuk biogas dan turunannya. Next. Nah ini potensi pengembangan limbah ternak itu dari berbagai literatur itu sekitar sapi, ruminan besar, ruminan kecil, kemudian unggas itu menghasilkan kotoran per hari per ekornya itu sekitar segitu, dengan rata-rata berarti untuk ruminan besar itu 22,5 kg per hari per ekor. Kemudian untuk yang ruminan kecil itu berarti 1,5, kemudian rata-rata 2,5 untuk ruminansia besar. Terus maaf ini salah narasi di bawahnya, 22,5, kemudian untuk yang ruminansia kecil itu 1,6, dan untuk unggas itu rata-ratanya 0,045 kg. Kemudian jumlah darah itu hanya diukur dari ruminansia besar dan ruminansia kecil, di mana di situ diasumsikan darahnya itu 8,4 dari ruminansia besar, 8,4% dari total berat badan dan 3% dari total berat badan untuk ruminansia kecil, sehingga rata-rata menghasilkan darah per harinya itu 2,5 kg dan 0,3 kg. Kemudian untuk isi rumen juga sama besarannya dengan yang darah gitu. Jadi next.
Nah, ini potensi pengembangan limbah hewan ternak itu dari literatur yang tadi itu kami coba olah dengan jumlah livestock peternakan yang ada di Kabupaten Brebes itu menghasilkan kotoran itu mencapai 446.215 ton per harinya gitu. Kemudian untuk darahnya itu 11.579 kg dan untuk rumennya juga sama. Tapi di sini diasumsikan bahwa untuk darah dan rumen itu kan tidak mungkin semua livestock ini akan disembelih ya Bapak ya. Jadi diasumsikan 10% kalau dari rata-rata di BPS itu 10% hewan potong itu hewan potongnya itu 10% dari total livestocknya, sehingga nanti menghasilkan rata-rata kotorannya per hari gitu. Next. Nah, kemudian di sini dari produksi biogas itu ada rumus dari berbagai literatur yang kemudian coba kita terapkan di situ. Ada total rasio padatan dari kotoran hewan sendiri, kemudian koefisien ketersediaan dari kotoran hewan itu sendiri, kemudian jumlah biogas yang diperkirakan dihasilkan per kilogram total padatan itu. Langsung kesimpulan mungkin Mbak? Nah? Langsung kesimpulan? Sudah habis ya? Sudah habis. Oke, sedikit aja. Potensi biogas di Kabupaten Brebes itu ada sekitar 49 juta meter kubik. Kemudian yang nextnya lagi untuk biofuelnya ini setara dengan next lagi 1063 gigajoule. Terus next lagi ini double ya, mohon maaf slide-nya. Kemudian melihat dari potensi juga untuk transisi energi itu kita punya banyak regulasi yang mendorong untuk transisi energi. Kemudian next lagi tantangannya itu adalah tadi pemanfaatan bioenergi itu hanya 5,07% dari total potensi bioenergi yang ada di Indonesia gitu. Dan kemudian banyak literatur menyebutkan bahwa investasinya itu mencapai 16 miliar per tahun sampai lebih. Next. Kemudian next kita sampai ke kesimpulan saja. Nah, sebelumnya. Nah, gitu. Nah, kemudian strateginya apa sih dari AHP yang kita sebar? Itu menyebutkan bahwa yang prioritas perlu dilakukan adalah penelitian yang bagaimana sih kemudian pemanfaatan pemanfaatan limbah ini bisa untuk mendukung bahan bakar transportasi, tapi tidak membutuhkan investasi yang besar, karena kan tadi ya investasi besar salah satunya juga untuk mengubah infrastruktur dari energi fosil ke yang energi baru terbarukan. Itu juga kita membutuhkan investasi yang cukup besar. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Oke, aplaus untuk Ibu Mustofia. Kita lanjut ke sesi panelis, monggo silakan panelis. Baik, diingatkan tadi, selamat ya Bu ya sudah terpilih untuk presentasi. Ini hal menarik dari kajian dari pemerintah daerah Brebes ya. Betul. Untuk mengkalkulasi potensi, terutama potensi pengurangan emisi yang terkait dengan pemanasan global gitu kan. Dan potensi itu bisa dikalkulasi dengan produksi biogas. Dan kalkulasinya saya lihat cukup detail. Cuma di dalam data itu tadi disebutkan bahwa sebetulnya potensial limbah itu lebih banyak dari peternakan ayam. Ayam, entah ayam petelur atau ayam pedaging, tadi sampai ada yang 313 ton ya per kilogram, ton per hari. Nah, ini akan ada berbeda Bu terkait dengan biogas, karena si limbah ini lebih banyak proteinnya, jadi unsur nitrogen akan lebih banyak di limbah peternakan unggas gitu, sapi, ayam dan bebek, dibandingkan kalau ternak sapi domba. Memang yang paling potensial sapi domba karena alaminya dia produksi metan itu di saluran pencernaannya. Orang bilang malah kentutnya aja metan gitu kan kalau sapi gitu kan. Jadi pertanyaannya,
itu kalkulasi emisi itu untuk limbah yang ayam itu kan harusnya ke nitrous oxide-nya yang akan banyak. Nitrous oxide tadi saya sudah sebutkan itu potensial pemanasan globalnya menurut IPCC itu kan 296 kalinya CO2. Karena dulu pernah jadi editor untuk manual gas rumah kaca di IPCC gitu. Cuma saya diundang ke Brasil, saya nggak mau kejauhan, nanti pantatnya agak itu. Nah itu perlu dicermati, mungkin itu strateginya beda dengan yang limbah-limbah sapi dan domba. Nah itu mungkin gimana strateginya Bu untuk yang itu, karena ada beda karakter. Jadi kalau limbah domba kotoran itu memang karbohidratnya lebih tinggi, tapi limbah-limbah ternak ayam dan bebek itu nitrogennya tinggi. Nah itu bagaimana strateginya, karena kemungkinan sih ke biogas akan kecil. Nah itu strateginya. Udah mau dijawab pertanyaannya, itu saja sih. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ya mudah-mudahan Bu Mustofia nanti jadi ketua Bapeda Brebes ya. Sekarang presenter dulu ya. Dan sudah luar biasa ya, artinya diantara yang muda-muda Ibu sudah juga tetap eksis gitu ya, luar biasa, nanti bisa meningkat lagi. Kita kasih aplaus dulu kali ya buat ya, mungkin nanti cara belajar presentasi bisa tanya kepada Mas moderator ya, luar biasa, sama Mas sama Mbak Nuri juga tadi ya, presentasinya bagus. Kalau dari judulnya kan peluang dan tantangan nih pengembangan limbah hewan ternak ya, harusnya kan pemanfaatan mungkin ya, tidak dikembangkan limbahnya tapi dimanfaatkan limbahnya. Kemudian sebagai bahan bakar transportasi, hanya saja tadi kami belum melihat nih gimana sih cara mengubah limbah hewan tadi ya, ada nggak gambaran? Kalau tadi sebagai biodiesel untuk masak ya, untuk penerangan itu sudah biasa. Yang menarik kan jadikan bahan bakar transportasi, nanti gimana dimasukin ke tabung melon begitu, kemudian jadi gasnya bisa portable dibawa kemana-mana, atau Ibu sudah punya gambaran ke depan sebagai kandidat ketua Bapeda Brebes ini? Terima kasih. Oke, langsung dijawab aja Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Iman dan Pak Wahyu atas pertanyaannya. Menyikapi pertanyaan dari Pak Iman terlebih dahulu terkait dengan bagaimana sih kemudian ada perbedaan yang sebenarnya kalau misalnya potensi biogas dari sektor peternakan unggas itu tidak secara signifikan itu menghasilkan biogas dibandingkan dengan yang dari hewan ruminansia. Mungkin itu bisa jadi nanti masukan kami untuk coba menelaah lebih lanjut, karena kalau dari perhitungan yang dari jurnal-jurnal atau teori-teori yang kami baca itu di situ rata-rata kotoran hewan unggas itu 0,04 kg per hari sebenarnya yang bisa kembangkan sebagai biogas. Tetapi di sini kan karena jumlah dari hewan ruminansianya hewan unggas ini banyak itu, sehingga menghasilkan total biogasnya itu besar Bapak. Jadi mungkin yang disoroti seperti itu. Untuk bagaimana kemudian langkah-langkahnya bagaimana mengoptimalkan limbah unggas, mungkin bisa jadi bahan masukan kami untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Pak Wahyu, terima kasih Bapak untuk masukannya yang terkait dengan penggunaan kata pengembangan menjadi pemanfaatan. Itu nanti bagaimana mungkin kita bisa komunikasi dengan tim panitia, karena kan artikel yang sudah masuk itu yang pengembangan, apakah nanti harus ganti judul atau seperti apa. Kemudian pertanyaan Bapak juga kan yang terkait dengan bagaimana sih kemudian pemanfaatannya. Nah, biometana itu kan bisa dipadatkan menjadi tadi bio CNG atau apa gitu ya. Itu yang nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Sejauh ini di luar negeri itu tepatnya di mana saya lupa, itu ada penggunaan biometana itu untuk alat-alat besar Bapak. Jadi transportasi alat-alat berat gitu, seperti
kendaraan-kendaraan truk yang besar-besar gitu. Cuman untuk pemanfaatan lebih lanjut mungkin sepertinya yang lebih ahli menjawab yang ahli fisika Bapak. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, waktu telah habis. Ya, kita aplaus dulu, beri tepuk tangan untuk untuk Ibu Mustofia. Ya, 1 menit untuk panelis untuk melakukan penilaian. Presenter berikutnya adalah Nur Ayu Fatimah. Segera bersiap. Sebentar, nunggu 1 menit dulu. Boleh, kan? Oh, iya. Tes. Sebentar, kita menunggu panelis dulu untuk menilai. Sudah saya timer kok, 1 menit. Ya, waktu untuk memberi penilaian sudah selesai. Ya, monggo silahkan Mbak Nur Ayu Fatimah untuk mempresentasikan. Aplaus untuk Mbak Nur Ayu Fatimah. Untuk operator mohon untuk diganti slide-nya. Nah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak panelis, presenter, dan juga audiens sekalian. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil research paper dari tim kami untuk kegiatan Traction Energy Asia dengan judul Life Cycle Assessment of Cassava-Based Bioethanol and Feasibility Analysis on Vehicle Emissions to Support Indonesia's Energy and Environmental Sustainability. Next. Sebelum itu, perkenalkan tim kami dengan saya sendiri, Nur Ayu Fatimah, lalu dengan teman saya, berada di belakang, Alika Zafira Hakeki, dan Bapak Lili Sucahyo. Kami dari Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Institut Pertanian Bogor. Next. Bensin merupakan salah satu bahan bakar konvensional yang masih masif digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Yang mana dapat kita lihat bahwa untuk data produksi dan konsumsi bensin masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, perlunya untuk transisi energi khususnya di bahan bakar terbarukan atau bahan bakar ramah lingkungan, yaitu bioetanol. Yang mana saat ini pemerintah tengah melakukan pengembangan bioetanol dengan meningkatkan target kapasitas produksi bioetanol, serta juga memberlakukan program Pertamax Green 95. Namun untuk membahas tentang dampak lingkungan dari bioetanol, ini tidak hanya bisa dilihat dari kajian emisi dari penggunaan akhirnya saja, namun juga untuk daur hidup keseluruhan bioetanol, yang mana telah disebutkan oleh keynote kita sebelumnya dari Kemenko Maritim bahwa untuk LCA ini itu juga perlu untuk dikaji dalam daur hidup bioetanol ini sendiri, dampak lingkungannya. Boleh next? Baik, oleh karena itu untuk tujuan dari penelitian kami diantaranya dengan menentukan analisis life cycle assessment pada daur hidup bioetanol dan juga untuk menentukan analisis kelayakan untuk konsumsi bioetanol untuk emisi gas buang. Boleh next? Baik, selanjutnya untuk metode. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, kami menggunakan software SIMAPRO dengan beberapa variasi data untuk primer dan sekunder terkait daur hidup bioetanol, dan juga berikut adalah prosedur penelitian kami. Boleh next?
Untuk metode pertama yaitu penentuan goal and scope, yang mana untuk batasan sistem LCA ini yaitu dari cradle to gate. Dan dilanjutkan untuk life cycle inventory, kami menentukan, mengumpulkan serta mengkompilasi untuk seluruh data input dan output yang digunakan untuk seluruh proses daur hidup bioetanol. Boleh next? Baik, dilanjutkan untuk specific energy consumption, yang mana kami mengumpulkan untuk seluruh data kebutuhan energi secara langsung yang digunakan untuk memproduksi 1 liter bioetanol. Boleh next? Dilanjutkan dengan metode life cycle impact assessment atau penilaian dampak hidup, yang mana kami menggunakan SIMAPRO untuk metode resipi 2016 midpoint H dengan kategori dampak diantaranya global warming, stratospheric ozone depletion, dan terrestrial acidification. Boleh next? Dan untuk metode terakhir, yaitu untuk penghitungan analisis kelayakan emisi gas buang pada bioetanol, kami menggunakan pendekatan kesetimbangan massa dan juga konsep stoikiometri, yang mana nanti hasil perhitungannya akan menghasilkan untuk emisi gas buang sempurna dan juga tidak sempurna, yang mana untuk gas buang tidak sempurna ini akan kami bandingkan dengan batas maksimum untuk emisi yang ditetapkan oleh Peraturan Kementerian KLHK nomor 8 tahun 2023. Boleh next? Baik, untuk Bapak panelis dan rekan-rekan sekalian, berikut adalah pembahasan dari penelitian kami. Untuk yang pertama adalah life cycle inventory, yang mana pada awalnya kami sudah menentukan kapasitas produksi untuk pemodelan ini, di mana bioetanol yang dihasilkan adalah 100 liter per hari atau 28,8 kiloliter. Oleh karena itu, kami menentukan kebutuhan untuk singkong itu sendiri yaitu 108 ton untuk sekali panen atau dalam 1 tahun. Boleh next? Dan berikut adalah analisis inventory spesifik untuk keseluruhan input dan output untuk keseluruhan proses itu sendiri, mulai dari material, energi, lalu untuk produksi, dan juga untuk limbahnya itu sendiri. Boleh next? Baik, setelah penentuan inventory tersebut sudah kami kompilasi, dan berikut adalah proses flow diagram untuk life cycle bioetanol yang dimulai dari persiapan lahan, lalu untuk produksi chip singkong, dan dilanjutkan untuk produksi bioetanol, hingga nanti ke distribusi bioetanol menuju ke kilang minyak. Baik, selanjutnya adalah untuk penghitungan specific energy consumption, yang mana setelah kami lakukan analisis berikut, untuk total energi yang dibutuhkan adalah 17,16 megajoule untuk memproduksi 1 liter bioetanol, dengan energi tertinggi yaitu pada energi listrik. Boleh next? Baik, selanjutnya adalah untuk hasil penilaian dampak lingkungan, yang mana untuk daur hidup bioetanol ini kami menentukan dalam 1 tahun dan juga dalam 1 liter bioetanol. Dan berikut adalah hasil dari total dampak lingkungan dan juga berikut untuk masing-masing dampak yang diberikan untuk masing-masing proses. Boleh next? Dan berikut adalah grafik visualisasi persentase untuk masing-masing kontribusi proses terhadap dampak lingkungan masing-masing. Boleh next? Baik, ini untuk dampak lingkungan pertama yaitu global warming potensial atau GWP, yang mana sudah ditunjukkan untuk hasil perhitungan emisinya daur hidup bioetanol itu sendiri dengan proses hotspot atau kontribusi proses terbesar pada distilasi dan dehidrasi. Boleh next? Baik, selanjutnya untuk stratospheric ozone depletion atau SOD, yang mana juga telah ditampilkan untuk hasil penilaian dampak lingkungannya. Dan untuk proses hotspot tertinggi yaitu pada dehidrasi, fermentasi, dan budidaya. Boleh next? Dan selanjutnya untuk asidifikasi daratan atau terrestrial acidification, untuk proses hotspotnya sendiri yaitu pada destilasi dan dehidrasi. Boleh next? Baik, sebelumnya kami sudah menentukan untuk berapa besar dampak lingkungannya, lalu untuk proses hotspotnya, dan kami juga menentukan untuk material apa yang sebetulnya berkontribusi paling tinggi. Dan ternyata untuk GWP
dan TAC itu didominasi oleh energi listrik dan juga zeolit. Hal tersebut dikarenakan untuk listrik, itu pembangkitan listrik juga untuk produksi zeolit, ini membutuhkan panas dari pembakaran energi fosil. Sedangkan untuk ozone depletion, ini didominasi oleh zeolit dan fertilizer. Hal tersebut dikarenakan zeolit sama pupuk ini sendiri merupakan chemical substance, sintesis, yang mampu memberikan dampak lingkungan, polusi atau polutan terhadap ozon itu sendiri. Boleh next? Baik, selanjutnya untuk analisis dari kelayakan emisi gas buang, kami telah memberikan perbandingan untuk bensin dan juga bioetanol, yang mana sebelumnya kami perlu menentukan untuk konsumsi bensin dan juga bioetanol, lalu untuk laju aliran massa masing-masing emisi, dan juga kami menentukan ultimate analisis ini sendiri, yang mana setelah kami menentukan untuk masing-masing kontribusi persentase untuk laju aliran massa unsur pada emisi, kami menggunakan stoikiometri sehingga dihasilkan emisi gas buang untuk emisi gas buang sempurna dan juga tidak sempurna. Yang mana menariknya bahwa bioetanol ini juga memang lebih rendah emisi gas buang sempurnanya dibandingkan dengan gasolin. Seperti itu, dan juga bioetanol ini tidak menghasilkan emisi SO2. Selain itu, untuk pembakaran gas buang tidak sempurna, dapat kita lihat bahwa untuk bioetanol ini standarnya atau emisi yang dihasilkan pada kendaraan ini lebih rendah dibandingkan dengan batas maksimum yang ditentukan oleh Kementerian KLHK 2023. Dan juga untuk gasolin ternyata untuk emisi CO ini dia melebihi ambang batas yang seharusnya 3, maksimumnya di sini 3,26%. Baik, untuk kesimpulan pada penelitian kami, untuk specific energy consumption yang dihasilkan adalah sebesar 17, megajoule, dan juga kami dapat menganalisis untuk GWP, SOD, dan TAC, serta untuk emisi dari bioetanol ini lebih rendah dibandingkan dengan gasolin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan panelis untuk memberikan kritik dan sarannya. Baik, terima kasih. Selamat ya, sudah terpilih untuk presentasi. Tadi sangat menarik data-data yang ditampilkan, kalkulasi itunya cukup detail gitu kan, terkait dengan lupa judulnya apa tuh, ntar harus ke atas dulu. Life cycle assessment produksi bioetanol untuk terkait dengan emisi gitu ya. Tadi saya hanya mencatat capture satu hal saja karena nanti dimarahin moderator kelamaan, terkait dengan ozone depletion di stratosfer. Tadi disampaikan yang paling banyak adalah dari proses dehidrasi dan budidaya gitu ya. Nah, ini sebetulnya mekanisme terutama yang budidaya, boleh juga nanti dijawab yang dehidrasi, ini seperti apa? Tadi selanjutnya juga disampaikan juga di budidaya itu pupuk. Nah, dari pupuk ini apa sih yang membuat di stratosfer bisa mengikis lapisan ozon gitu? Karena tadi tidak disampaikan gitu ya, di siklusnya itu tadi terkait dengan pengikisan lapisan ozon di stratosfer. Kalau gas rumah kaca kan cuma ada di atmosfer kan, itu kita anggaplah sudah tahu. Saya kira itu dari saya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Nur Ayu Fatimah ya. Selamat ya sudah sampai ke tahapan ini. Bentar lagi jadi MT mungkin ya. Kan sebentar lagi jadi MT ya, Magister. Iya, mudah-mudahan ya. Pokoknya kita out of the box semua. Baik, menarik apa yang disampaikan ya. Hanya saja
tadi akhir-akhir yang dibahas adalah bioetanol, padahal di depan tadi adalah cassava ya, siklus cassava itu. Sehingga tadi kami berusaha untuk mencari kronologisnya ya, kronologisnya. Yang sebetulnya tadi kami harapkan itu apakah ini memang sudah betul-betul dilakukan perhitungan atau maksudnya sudah betul-betul direalisasikan ya, dari cassava sekian, dari singkong sekian nih, singkong 100 kilo jadinya bioetanol sekian gitu kan, atau masih berupa perhitungan secara laboratorium saja. Karena tadi gambar-gambarnya juga nggak ada ya, singkong diapain, dehidrasi itu diapain, kemudian jadi bioetanol warnanya apa, kemudian bioetanol itu diujikan dengan apa sehingga muncul data-data tersebut. Kami belum melihatnya, bisa dikolaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Kelupaan satu aja yang umum, karena yang digunakan di cassava ya. Di debat umum orang suka mempermasalahkan kalau penggunaan lahan ini antara food atau feed dengan fuel, gitu kan. Ini selalu berdebat nih. Nah, ini nanam cassava untuk fuel. Gimana nih pendapat presenter ini terkait ini? Karena itu isu umum gitu ya, untuk produksi dari karbohidrat untuk fuel, apalagi cassava itu. Baik. Ya, silakan langsung jawab aja. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama terkait ozone depletion ya Pak. Ini kan dikontribusikan dari proses dehidrasi dan juga budidaya, begitu. Baik, jadi untuk ozone depletion ini kan dia itu dikontribusikan dari emisi-emisi zat perusak ozon ya Pak, seperti itu. Nah ini kalau misalkan untuk zeolit sendiri tadi, karena dia itu kan juga chemical substance ya Pak, seperti itu. Dan juga tadi kalau untuk budidaya, jadi kalau untuk budidaya ini sendiri, karena tadi asalnya dari pupuk, yang mana pupuk ini kan mengandung nitrogen ya Pak, gitu. Jadi yang mana kayak contohnya urea seperti itu, yang mana nanti dia itu akan melepas emisi NOx seperti itu. NOx yang mana nanti setelah lepas ke atmosfer itu dia akan merusak ozon stratosfer itu sendiri Pak. Jadi seperti itu. Ya, jadi atmosfer di bawah, terus ada lapisan baru stratosfer di atasnya lagi. Jadi kan kalau misalkan saat pengaplikasian pupuk semisal ya Pak, pengaplikasian pupuk ini kan nanti mereka teruapkan atau nanti berkonvensi menjadi uap seperti itu Pak, yang mana nanti uap itu yang akan ke ozon itu sendiri. Baik, sejauh yang saya pahami seperti itu Bapak. Dan lanjut pertanyaan berikutnya. Mungkin yang tadi yang food fuel itu boleh Pak saya jawab, atau yang pertanyaan kedua? Mohon maaf ya Mbak, waktunya udah habis soalnya. Mungkin bisa dilanjut di setelah acara ini. Ya. Baik. Oke. Sekian sebelum kita menyelesaikan acara, beri aplaus dulu untuk Mbak Nur Ayu Fatimah. Oke, duduk. Ya, acara kita sudah masuk di ujung acara ya. Ya, acara panelis kita sudah selesai. Setelah ini kita lanjut apa? Kita lanjut ke atas lagi. Oke. Nah, kita akan masuk ke acara berikutnya, yaitu apa? Lupa saya. Acara berikutnya lupa. Oke, di atas ada sesi door prize dan hiburan dan juga pengumuman pemenang. Ya, terima kasih para audien yang sudah menonton acara ini dan juga para panelis dan para presenter yang sudah mempresentasikan paper-papernya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panelis boleh minta 1 menit? Ya, presenter supaya duduk dulu. Baik. Terima kasih atas kesabarannya. Selamat sudah sampai di sini ya semuanya ya.
Jadi apa yang kami sampaikan adalah berdasarkan keilmuan yang kami miliki. Motivasinya adalah untuk memberikan stimulasi ya ke depan ya. Semuanya dalam rangka perhatian kami kepada generasi muda ya, generasi muda. Supaya ke depannya sehingga dan dalam kami menyampaikan segala sesuatu tentu saja banyak kekurangan di sana sini. Kami sebagai panelis juga manusia biasa. Memohon maaf atas besar-besarnya ya. Terima kasih untuk semuanya. Begitu Pak ya. Sudah diwakili ya.